Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat tarawih, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan yang namanya ibadah di bulan Ramadan ini, yakni asyam, puasa Ramadan dan qiyamul lail. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah anugerah besar, anugerah terbesar Allah yang dekat kepada kita. Kalau kita mungkin mengingat ada saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat karib kita yang mungkin hari ini tidak bisa melaksanakan seperti kita. Entah itu karena kesibukannya, entah itu karena kesehatannya. Makanya kata Nabi itu ada dua nikmat yang diberikan kepada kita itu, yang kita itu kadang lalai, meremehkan, alam biasa saja. Nikmatan maghfurun kata Rasulullah, dua kenikmatan yang biasa kita lalaikan, para jemaah sekalian. Fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan dari kita semua melalaikan. Apa itu? As-sihat wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman karib kita yang hari ini sehat tapi tidak bisa bersimpuh di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang dikasih kesempatan tetapi kesehatannya terganggu. Masyaallah muslimin, dua kesempatan inilah yang alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan, meringankan langkah kita untuk menambah keimanan. Ini adalah bentuk syukur kita. Syukur itu para jemaah sekalian bukan hanya mengucapkan tahmid saja. Kalimat tahmid itu kalimat syukur, alhamdulillah itu kalimat syukur. Tapi sejatinya adalah kita menggunakan, memanfaatkan karunia yang diberikan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Ketika kita diberi kesehatan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melalui taqarrub ila Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan oleh Allah. Kita ini sudah sampai di hari ke-17 ini. Insyaallah besok ke-18 ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan puasa Ramadan kita sampai akhir bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin sebelumnya sudah banyak disampaikan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Saya hanya menyampaikan satu saja, yaitu di bulan Ramadan itu Allah menjadikan bulan Ramadan itu paling istimewa.
Karena di bulan Ramadan itu salah satunya adalah Allah menurunkan Al-Quran. Di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 185 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini kata Allah, saya menurunkan Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jelas Allah menyampaikan kepada kita. Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka eman-eman ketika ada hadis menyampaikan kepada kita, surga itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bahkan setan, iblis pun dibelenggu. Sayang sekali kalau kita, Allah itu sudah membuka lebar-lebar pintu surga itu, kita tidak bisa masuk. Dan sayang sekali Allah itu sudah menutup rapat-rapat yang namanya neraka itu, kita bisa masuk di dalamnya. Sayang sekali Allah itu sudah mengikat yang namanya setan itu, pengganggu manusia itu, tetapi kita masih melaksanakan kejelekan, bahkan kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka Al-Quran yang sebagai pedoman itu, yang diturunkan pada Allah itu, yang pertama sekali adalah hudan linnas, kata Allah, sebagai petunjuk bagi kita. Nah, dari kesempatan ini kita sudah sampai pada 17 Ramadan. Kita merefleksi diri kita, hati kita. Karena kata Rasulullah, dalam jiwa kita itu terdapat segumpal daging, segumpal darah, di mana ketika segumpal itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik, bahkan perbuatan kita akan baik. Begitu pula sebaliknya, kalau segumpal darah itu, segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuh, perilaku sosial kita, perilaku pribadi kita akan jelek semuanya. Luar biasa para jemaah sekalian. Maka di sini para jemaah sekalian, Imam Al-Ghazali radhiyallahu membedakan hati manusia itu ada 3. Mari kita nanti koreksi. Kata Umar bin Khattab itu menyampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kita sebelum kita diperiksa. Koreksi diri, evaluasi diri, penting. Ada 3 kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah hati yang tenang, hati yang sehat. Bahasa Qur'annya adalah tatma'innul qulub. Hati yang seperti ini, para jemaah sekalian, hati yang akan membawa kita kepada keselamatan, hati yang akan membawa kepada kebahagiaan. Kita ingat bahwa di dalam surat As-Samm itu, fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Al-Fu'adu, hati manusia, jiwa manusia itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, fujur dan takwa. Kalau fujur, para jemaah sekalian, itu dipengaruhi oleh nafsu. Di surat Yusuf yang 53 itu Allah menyampaikan, innan nafsa la'ammaratun bisu', yang sesungguhnya nafsu itu mengarah kepada mendorong, mengajak kepada kejelekan. Makanya namanya fujur pada masalah. Yang satunya adalah takwa. Ini dipengaruhi komponen yang adalah iman kita. Maka hati yang sehat ini, hati yang tenang ini lebih dominan takwanya daripada fujurnya. Dia selalu bersifat kona'ah, rendah hati dan segala macam dalam kehidupan, sehingga dia tenang, tawakal kepada Allah, selalu bersyukur. Nah, yang kedua pada jemaah sekalian, hati yang sakit,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hatinya sakit. Hati sakit ini kata Imam Ghazali adalah hati yang dominannya itu fujurnya daripada takwanya. Sehingga hati ini gelisah. Tetap dia beriman, tapi tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kesyirikan. Waktunya beribadah ya harus nanti aja. Sholat harus cukup air. Nah, hati yang seperti ini hati yang gelisah. Nah, yang ketiga para jemaah sekalian dalam Allah adalah hati yang tertutup, hati yang mati. Alhamdulillah. Kalau yang ketiga ini hati yang mati, hati yang tertutup ini sudah tidak mau menerima udara. Bahkan cenderung dia lebih tahu daripada yang lain. Kalau disampaikan kata Allah kebenaran, Allah itu kok bisa aku seperti. Sebagaimana di surat Al-Mutaffifin itu ayat 13-14. Idza tutla 'alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka itu, disampaikan kepada mereka itu loh kebenaran, itu loh yang sejati yang harus kita lakukan. Mereka mengatakan Allah qala asatirul awwalin. Kebimbingan di sekolah ini dari dulu sudah tahu saya. Gak usah dari saya, cenderung meremehkan karena hatinya tertutup. Maka dari itu para jemaah sekalian, kalabar sekali-kali tidak kata Rasul, Rona ini tertutup hati, telah tertutup qulubi hatinya. Dimakan oleh dengan apa yang mereka lakukan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka dari itu kita ada kesempatan untuk merefleksi diri kita. Padahal kata Allah di surat Al-Hasr ayat yang ke-21 itu ketika Al-Quran itu diturunkan, Masya Allah, ketika diturunkan kepada gunung pun akan pecah. Loh, kita yang punya hati disampaikan ayat-ayat Allah malah kita meremehkan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau sekiranya kata Allah saya menurunkan yang namanya Al-Quran ini ala jabalin, di atas gunung, khasyi'an, gunung itu pasti tunduk, mutasaddian, bahkan bukan hanya tunduk tapi pecah. Seketika itu pecah. Nah, hati kita yang kita biasanya hati kita itu lembek, ketika diberikan itu ayat-ayat Al-Quran, apakah kita sudah benar? Maka dari itu para jemaah sekalian adalah Allah, mari kita merefleksi apakah kita selama ini tidak kita menerima penerangan-penerangan, pencerahan-pencerahan. Apakah langsung menerima atau kita masih engkel bahasanya? Inilah perlunya kita mengintrospeksi dan mengevaluasi. Adanya Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk dalam kehidupan kita. Apapun perbuatan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Yang kedua, fungsinya adalah wabayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari ilmu itu. Allah itu sangat luar biasa. Jika kita tidak tahu arti maknanya, bagaimana Allah memberikan petunjuk, memberikan penjelasan, bahkan Allah mengutus Rasulnya sebagai pelayan, sebagai penjelas dari adanya Al-Quran.
Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika kita setiap kalinya berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan tahu bedanya mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan demikian para Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Aku berkata, astagfirullahaladzim. Rasulullah, Bapak Budori, Bapak